Selamat sore. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan pemanfaatan Google Classroom dan Google Meet di dalam pembelajaran. Nah, yang pertama kita bisa buka Google-nya. Jadi video pemanfaatan Google Classroom dan Google Meet ini adalah sebagai tugas di dalam mengikuti Diklat 18 Samisano. Jadi perkenalkan, nama saya Niluh Putu Eka Kumala Dewi. Saya mengajar di SMK Negeri 3 Tabanan, Bali. Jadi langkah yang pertama kita buka dulu Google-nya. Kemudian kita bisa ketik Classroom. Nah, akan terbuka seperti ini. Jadi di sini sudah terlihat ada beberapa kelas yang sudah saya buat. Tapi jika ingin membuat kelas baru, itu bisa klik tanda panah di pojok kanan ini. Jadi ada pilihan gabung ke kelas dan buat kelas. Jadi tinggal diklik buat kelas. Kemudian ada pemberitahuan, jadi bisa dicentang dan klik lanjutkan. Nah, dalam buat kelas ini ada nama kelas, ini wajib diisi, kemudian pada bagian mata pelajaran dan ruang itu opsional, jadi bisa diisi bisa tidak, tergantung keperluan Bapak Ibu. Jadi saya contohkan misalnya di sini kita bisa buat kelas percobaan. Nah, misalnya kita buat seperti itu. Kemudian pada bagian ini bisa diisi, bisa tidak. Kemudian mata pelajaran ini diisi sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Kebetulan saya mengajar bahasa Indonesia, jadi saya isi dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu bisa diklik buat. Jadi nanti akan keluar contoh kelas seperti ini. Jadi ini adalah salah satu kelas yang sudah saya buat. Jadi di sini nama kelasnya adalah 10 TBGC atau 10 Tata Boga C. Jadi di sini saya isikan mata pelajarannya, mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian ada kode kelas. Nah, kode kelas ini bisa disalin, kemudian dibagikan melalui WhatsApp group agar siswa bisa menerima undangan kita. Nah, adapun anggota dalam Google Classroom ini ada 40 siswa. Jadi ini semua adalah siswa-siswa yang tergabung dalam kelas 10 Tata Boga C. Nah, kemudian kita masuk ke bagian tugas kelas. Jadi di bagian awal itu saya sudah membuatkan absensi. Jadi di sini sudah ada 5 orang siswa yang sudah mengabsen. Jadi absensinya itu saya buatkan melalui Google Form. Jadi ini bisa diisi oleh siswa. Nah, ini adalah beberapa tugas yang sudah saya pernah berikan kepada siswa. Jadi saya buat topiknya terlebih dahulu, barulah di dalamnya saya upload materinya, kemudian latihan-latihan berikutnya. Jadi saya contohkan, jadi yang pertama kita bisa membuat topiknya. Jadi kenapa membuat topik ini agar tugas-tugas kita itu terorganisir di masing-masing babnya. Jadi bisa kita buat topik teks debat. Jadi bisa kita klik tambahkan. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan materi. Jadi materinya, nah yang pertama itu ada judul. Jadi kita bisa buat materi teks debat. Nah, deskripsi ini opsional, bisa diisi bisa tidak. Jadi saya isikan saja. Nah, setelah ini kita bisa menambahkan filenya, baik berupa, bisa kita ambilkan dari Google Drive, berupa link,
file yang ada di komputer kita ataupun berupa video. Jadi saya akan tambahkan berupa file dokumen atau file Word. Jadi kita bisa pilih, kita bisa cari, kemudian kita klik open. Nah, ini sudah terlihat materinya, sudah muncul. Nah, di sebelah kanan ini bisa kita pilih topiknya, karena tadi sudah kita buatkan topik, jadi pilih teks debat. Nah, kemudian kalau kita klik posting, ini akan langsung terupload di Google Classroom siswa kita. Kita juga bisa pilih jadwalkan, jadi ini akan terupload sesuai dengan hari di mana siswa tersebut mendapatkan pelajaran yang kita ajar. Jadi saya buat ini agar terupload pada hari Kamis tanggal 7 Januari pukul 7.30 WITA. Jadi saya jadwalkan. Nah, jadi seperti ini akan terlihat di Google Classroom Bapak Ibu, bahwa materi teks debat ini akan dijadwalkan untuk besok pada tanggal 7 Januari 2020. Nah, itu dalam membuat atau mengupload materi. Nah, untuk tugas, ini saya sudah upload tugas. Nah, sebelum siswa mengerjakan tugas, ini saya sudah berikan petunjuknya bagaimana cara siswa mengerjakan tugas tersebut. Kemudian dalam tugas ini sudah ada 22 yang dikumpulkan dan 18 yang belum. Nah, ini adalah salah satu contoh tugas yang sudah saya nilai. Nah, di sini terlihat bahwa 33 tugas itu sudah saya nilai, 6 tugas belum, dan 1 tugas baru dikumpulkan. Nah, ini terlihat nilai-nilainya, nilai-nilai siswa, jadi sudah saya berikan nilainya. Nah, kemudian nilai-nilai ini bisa kita salin ke spreadsheet, salin semua nilai ke spreadsheet, atau bisa di-download. Jika disalin ke spreadsheet, itu akan terlihat seperti ini. Nah, jadi ini adalah nilai-nilai tugas siswa. Jadi terlihat di sini. Nah, selain itu, saya juga memberikan penilaian harian melalui Google Classroom, tetapi menggunakan Google Form. Jadi seperti biasa, saya isikan petunjuknya terlebih dahulu, kemudian barulah siswa mengerjakan. Jadi ini contoh Google Form yang sudah siswa kerjakan. Nah, jadi di ringkasan ini akan terlihat analisis butir soal dari jawaban siswa. Jadi akan terlihat berapa respon dari kelas yang saya ajarkan. Di sini kebetulan saya mengajar 4 kelas. Jadi di sini terlihat jawaban semua kelas. Kemudian di bawahnya akan terlihat analisis butir soal. Jadi beberapa siswa yang sudah menjawab. Jadi akan terlihat di sini soal nomor berapa yang banyak benar dan soal nomor berapa yang ada masih banyak siswa yang salah. Nah, setelah itu di bagian individual itu kita bisa melihat jawaban siswa per individu. Jadi di sini per masing-masing siswa kita bisa lihat. Nah, hasilnya ini bisa langsung kita download ataupun bisa kita lihat di spreadsheet. Jadi bisa kita lihat di Google Sheet-nya seperti ini. Nah, di sini ada nama siswanya, kemudian nilai yang diperoleh oleh siswa. Jadi semua siswa yang sudah mengerjakan soal ulangan itu akan terlihat di sini. Nah, dengan menggunakan spreadsheet ini atau Google Sheet ini juga bisa kita download, kita klik download, kemudian tinggal dipilih di download menggunakan Excel atau PDF.
Nah, itu tadi sudah saya paparkan bagaimana cara penggunaan Google Classroom, kemudian saya share materi, nge-share tugas, kemudian menunjukkan tugas-tugas yang sudah saya nilai. Kemudian berikutnya saya akan tampilkan Google Meet yang sudah saya lakukan dengan siswa. Jadi ini adalah contoh Google Meet yang ketika kita sudah masuk, terlihat beberapa siswa. Kemudian di sini terlihat beberapa orang yang sudah masuk. Kemudian di bagian chat ini kita bisa mengirim komentar atau berbalasan komentar dengan siswa. Kemudian kita bisa menampilkan atau mempresentasikan sesuatu, baik berupa Word, video, ataupun PowerPoint. Jadi ini saya tampilkan berupa Word. Jadi kita klik, pilih filenya, kemudian kita share. Jadi setelah di-share, nah itu bisa kita stop sharing. Ini kita klik stop sharing, kemudian setelah itu kita bisa memilih mau mempresentasikan yang lain. Tinggal kita klik saja presentasi sekarang, kemudian kita klik jendela, tinggal kita pilih bagian mana yang mau kita presentasikan. Nah, itulah tadi pemaparan saya mengenai pemanfaatan Google Classroom dan Google Meet dalam pembelajaran. Terima kasih.